Halo guys, selamat datang kembali di podcast Mas, di mana kita akan mengobati rasa ingin tahu kalian. Jadi hari ini saya, Calvin, dan Dale akan membahas tujuan, tokoh-tokoh penting, latar belakang, dan kelahiran gerakan propaganda Jepang dan 3A. Oke, jadi Dale, eh, tahu nggak gerakan propaganda Jepang 3A itu apa? Gerakan propaganda Jepang 3A ya? Iya. Tahu dong, Gerakan 3A merupakan organisasi buatan Jepang yang digunakan untuk wadah perjuangan RI atau Rakyat Indonesia. Pergerakan nasional pada masa penjajahan Jepang dibagi menjadi tiga, yaitu perjuangan bersenjata, perjuangan bawah tanah, serta organisasi buatan Jepang. Gerakan 3A termasuk pada organisasi buatan Jepang yang menjadi tempat perjuangan kemerdekaan. Tapi tahu nggak ada awal mula kenapa gerakan 3A ini bisa ada gitu, bisa dibuat? Kalau ada dan dibuat sih, kurang tahu ya, soalnya kan wah gimana sih, jadi penasaran nih, gimana tuh awal mula terbentuknya Gerakan 3A? Oke, jadi gerakan propaganda Jepang dan 3A ini ya, itu sebuah propaganda yang terjadi pada pas kayak zaman-zaman kekaisaran Jepang gitu, pada Perang Dunia Kedua. Nah, pas itu tuh Jepang lagi jajah Indonesia tuh. Nah, gerakan 3A ini berhubungan sama restorasi Meiji. Jadi habis restorasi Meiji ini ya, Jepang kan dulunya negara yang tertutup gitu. Nah, tapi habis itu Jepang jadi negara yang imperialis. Jadi dia pengen memperbesar wilayah Jepang gitu. Caranya ya jajah negara lain sekalian buat memanfaatkan sumber daya. Jadi pas 1940, tahun 1940, Jepang tuh datang terus invasi Indochina Perancis, yang dimana waktu itu disebut nama nama peristiwanya itu disebut sebagai Futsuen Shinchu untuk mencegah impor melewati Indochina Perancis. Eh ini buat cegah impor ini ya, perlengkapan perang yang dibeli Amerika juga nih. Nah, karena ini Amerika tahu kan, jadi Amerika ini jadi marah, habis itu larang adanya ekspor minyak ke Jepang, jadi balas dendam gitu. Nah, karena Jepang ini butuh banget nih minyak nih, akhirnya eh, nggak punya pilihan apa-apa, jadi Jepang mulai jelajah, habis itu sampai akhirnya di Kalimantan buat dapetin minyak. Tapi bukannya pas Jepang sampai di Kalimantan itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda ya? Iya bener. Waktu itu pas Jepang sampai di Indonesia, Belanda emang masih jajah Indonesia, tapi akhirnya dipindah kuasa. Soalnya kan karena rebut nih Jepang sama Belanda perang kan. Tapi akhirnya ada kayak perjanjian Kalijati, jadi akhirnya pindah ke Jepang kekuasaannya. Nah, walaupun udah pindah tangan nih, masih dijajah nih, tapi Jepang ini masih disambut dengan baik. Soalnya Jepang pakai data-data buat propaganda yang menarik rakyat. Terus datanya ini juga buat orang Jepang lebih cepat ngerti gitu sama budaya Indonesia. Kayak contohnya tahu ramalan Jaibaya kan ya? Oh, tahu yang terkenal itu kan? Iya yang kalau yang ini nih mereka ambilnya yang mengatakan bangsa kulit kuning akan mengusir bangsa kulit putih. Nah, bangsa kulit kuningnya ini maksudnya bangsa orang Jepang ya, yang akan mengusir Belanda gitu. Hal lain yang diberikan Jepang juga ba
ini kayak pernyataan bahwa Indonesia sama Jepang itu sederajat, saking sederajatnya itu bisa jadi kayak mereka sampai bilang Jepang adalah saudara Indonesia gitu. Nah, habis itu kayak buat bantu Indonesia nih, tanda kutip. Jadi Jepang akan memimpin Asia untuk menciptakan Asia Timur Raya. Habis itu bendera merah putih boleh berkibar di sebelah bendera Jepang gitu. Terus Indonesia Raya boleh dinyanyiin sama lagu kebangsaan Jepang gitu. Oh, ternyata gitu. Menarik juga ya ceritanya ya. Iya dong. Ya. Gerakan 3A ini tuh lahir dari pemikiran Shimizu Hitoshi, pejabat dari Senenbu yang merupakan Departemen Propaganda Jepang. Gerakan ini terkenal sama slogannya nih. Tentang slogannya, tahu kan slogannya? Coba apa? Kalau slogannya sih tahu. Gerakan itu kan terkenal dengan slogannya. Kayak yaitu Asia no Hikari Nippon, Asia no Botai Nippon, Asia no Shirozei Nippon. Yang artinya Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia. Kalau tujuan dibentuknya gerakan 3A ini, tahu nggak? Wah, tujuan dibentuknya gerakan 3A ya? Wah, kalau gue sih kurang tahu sih. Boleh tahu tuh tujuan dibentuknya gerakan 3A apa ya? Eh, oke. Gerakan 3A ini tujuannya buat menarik simpati rakyat Indonesia biar mau bantu masyarakat Jepang gitu, negara Jepang. Eh, jadi gerakan ini juga meliputi banyak bidang ya, termasuk bidang pendidikan yang menampung pemuda-pemuda dalam jumlah yang besar. Terus sekolahnya ini, pendidikannya ini berjalan menurut sistem pendidikan Jepang ya. Terus dan gerakan ini ya juga mendirikan pendidikan pemuda 3 yang melatih disiplin, sopan santun, tertib lalu juga disuruh untuk berolahraga, masak, urus kebun, nyapu, sampai-sampai juga disuruh latih sumo sama jujutsu. Terus akhirnya belajar bahasa Jepang juga. Nah, oh ya, eee lu tahu nggak, tokoh-tokoh penting dalam gerakan 3A nih? Tokoh-tokoh penting ya? Tahu dong. Masa nggak tahu? Ada beberapa tokoh yang pernah menjadi anggota 3A, yaitu R. Samsudin. Dia adalah tokoh yang nasionalis yang masuk gerakan 3A. I.R. Soekarno yang memiliki karismatik dan akhirnya menjadi presiden RI. Muhammad Hatta yang merupakan orang cerdas dan ahli ekonomi yang akhirnya menjadi wakil presiden pertama. Ki Hajar Dewantara yang menjadi Bapak Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir adalah Mas Mansur yang memiliki peran dalam Sarekat Islam. Walaupun ada beberapa tokoh yang terkenal dalam gerakan ini, namun gerakan 3A tidak berlangsung lama karena rakyat kurang bersimpati dan terlalu menonjolkan Jepang. Jepang juga coba buat mendekati para nasionalis tetapi gagal. Jadi pada akhirnya gerakan 3A ini dibenci banyak orang karena lebih banyak menggolong daripada menolong dan juga kurang menarik karena tidak memberikan manfaat pada perjuangan dalam kemerdekaan. Padahal sih tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, tapi gagal dan ya gitulah akhirnya Bubar ya? mereka dibubarkan, ya dibubar pasti pada akhir 1943 ya karena alasan utamanya sih mendapatkan banyak protes ya dari masyarakat. Gitu aja sih. Gitu ya. Oh, eee, nggak kerasa nih ya,
cepet banget nih kita udah bahas sejarah-sejarah kayak gini. Ini tentang, propaganda Jepang 3A ya, itu semua asal-usul semua. Ini seru nih, terus menarik banget untuk dibahas nih, karena semua hal sejarah bisa dibahas, tapi kayaknya hari ini segitu aja sih. Buat yang udah nonton, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode Podcast Mas berikutnya. Dadah.